Oke sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu pekan ini kita berjumpa kembali. Mohon bantuan yang masih hidup, speakernya dimatikan dulu. Nggak perlulah Bu Ebe yang matikan ya nak, karena antum udah pada besar-besar semua. Oke. Alhamdulillah dalam satu pekan ini kita jumpa kembali, seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada 23 peserta, itu termasuk Ibu Ebe dan Bu Yusniati, berarti ada 21. Berapa orang yang tidak hadir nih? Satu orang. Satu orang. Siapa sayang? Tania. Bukannya antum jumlahnya 23 ya? 22 Bu. Radit 22 ya? ya Bu, 22. Oh iya ya, oke. Sebentar. Oke. Berarti satu orang yang tidak hadir. Ada 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4 5 yang tidak buka kamera. Ibu sebenarnya rindu kan, 1 minggu sekali ketemu. Jadi Ibu pengennya semuanya memang buka kamera. Bu Ede. Iya sayang. Oke, Iya kayaknya tadi sayang. gue mau nanya itu Bu. Iya. Enggak Bu. Ada. Oh enggak. Oke. Kalau iya sayang. Ibu pembelajaran IPA kan? Iya, betul, IPA. Betul sekali, IPA. Oke. Pekan yang lalu kita udah berjumpa. Itu baru perkenalan, baru tanya jawab saja. Itu Ibu khususkan kemarin tanya jawabnya adalah mengenai perkembangbiakan Flora dan fauna. hewan. Oke. Sekarang sebelum Ibu mulai, tadi kan baru pembukaan ini. Sebelum Ibu mulai, seluruhnya hadap ke kameranya, tersenyum. 1 senti kiri, 1 senti kanan. Pasti mau difoto. Tersenyum. Tidak, Ibu tidak foto. Ibu minta antum tersenyum, lihat wajah antum tersenyum itu seperti apa, gantengkah, cantikkah. Kita wajib bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kebebasan menghirup oksigen. Sungguh tidaklah enak kalau saat itu kita kekurangan oksigen. Karena Bu Ebe pernah mengalami 2 minggu yang lalu itu kekurangan oksigen. Luar biasa. Napas kita sesak, kita tarik napas panjang tidak bisa. Coba anak Ibu tarik napas panjang. Tahu tarik napas panjang kan? Kenapa? Tariknya lewat hidung, nggak usah pakai gerakan, tarik dari hidung saja, nggak usah pakai gerakan begini begitu kan, narik badan nggak usah, cuman gini aja, lepaskan pelan-pelan. Nah, kita syukuri kalau kita ada sesuatu yang kurang lega atau kita ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kesel apa gitu kan, tenang, duduk diam atau berdiri dengan tenang, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Itu 3 kali, insya Allah kita lebih tenang ya. Kita alhamdulillah kita bersyukur gitu kan, kita diberi kebiasaan sama Allah untuk menghirup oksigen. Nah, kenapa Bu Ebe-nya ngasih tahu ini sama antum?
supaya kita lebih bersyukur dari yang sebelum-sebelumnya. Apalagi hari ini bertepatan tahun baru kita umat Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga di tahun baru kita ini tahun baru kita ini nak, bukan 1 Januari tahun baru kita. Tahun baru kita adalah hari ini. Semoga di tahun baru ini kita lebih banyak beribadahnya, lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak sedekahnya, lebih mematuhi orang tua, mentaati guru ya, kemudian mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya, dan otomatis semoga Allah selalu memberi kita kesehatan yang lebih lagi dari tahun yang sebelumnya, dari tahun yang 1442 Hijriah yang lalu. Itu udah lewat, hari ini adalah tahun baru kita. Si Adit lagi Iya, Alif. nonton itu di background. Enggak. Biarkan saja ya Alfi. Enggak apa-apa sayang, biarkan aja. Biarin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bu Ebe bilang antum kita harus bersyukur, bukan antum saja tapi Bu Ebe juga. Bu Ebe harus bersyukur bahwa masih diberi kebebasan untuk menghirup oksigen dengan bebas. Sebab apa nak? Waktu Bu Ebe kekurangan oksigen lalu, itu cari tabung oksigen itu susah, di mana-mana nggak ada mau beli tabung oksigen. Nah, sementara ibu sesak napas harus ada tambahan oksigen begitu. Akhirnya apa? Yang ada adalah penyewaan. 1 minggu, 1 pekan itu ibu sewa 250.000. Tabungnya saja belum diisi oksigen. Tabungnya baru. Iya, tabungnya yang 10,5 kilogram yang bisa untuk 3 jam. Nah, karena kebetulan rumah Bu Ebe dekat dengan pabrik oksigen, nah Bu Ebe dikasih, bersyukur juga Bu Ebe karena dekat rumah Bu Ebe ada pabrik oksigen dan ibu tidak perlu beli, tinggal minta diisi sama mereka. Besoknya lagi minta diisi lagi sama mereka, gitu kan. Jadi jika Rumah ibu di mana, Bu? tabungnya di Auri, di Komplek Raja Wali 4 nomor 98. Memang di sana kan gudangnya oksigen ya. Nah, kalau kita manusia yang kita hirup itu kan segala macam udara, bukan hanya oksigen. Tetapi kuasa Allah menciptakan yang ada di badan kita itu nanti akan memisahkan antara oksigen dan CO2 atau karbon dioksida yang kita keluarkan. Nah, itu karbon dioksida. Sementara yang kita hirup tadi banyak sebenarnya, tapi nanti yang masuk ke tubuh kita, ke paru-paru kita itu adalah oksigen. Seperti itu. Itu yang membuat kita hidup. Kalau anak ibu pernah lihat TV atau lihat sebenarnya yang ini, yang alat yang apa namanya tuh bergerak-gerak gitu kan, kalau lagi ada pasien di oksigen kemudian ada alat bergerak-gerak, itu adalah detak jantung. Detak jantung itu ada saat oksigen itu ada. Jika oksigen itu udah tidak ada, otomatis jantung itu akan berhenti. Ya, jantung itu akan berhenti. Jantung berhenti, otomatis garisnya gini aja. Garis lurus aja. Langsung apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah akan kembali kepada, karena kita makhluk hidup, kita butuh oksigen. Kita hidup, kita butuh oksigen. Oke, mungkin itu aja awalan dari Ibu. Untuk bikin kita semangat, kita harus bersyukur, kita harus tersenyum. Jika tadi ada yang ngomel-ngomel sama ayah bundanya, mama papanya, mami pipinya, silakan minta maaf nanti setelah ini. Kita nggak perlu seperti itu, kita ikuti saja. Kalau selagi orang tua meminta kita untuk kebaikan yang tidak ada melawan agama kita,
teman-teman itu. Kebersihan sebagian dari iman. Bianca sholat. Nah, jangan HP terus. Umpamanya kata mama seperti itu kan. Ya udah kita lakukan sholat dulu. Kan sholat itu sebentar. 3-5 menit. 5 menit itu udah lama banget itu. 3 menit aja udah selesai itu sholat. Nah, selesai sholat kan boleh aja megang HP lagi ya. Seperti itulah istilahnya ya. Tinggal alarm kita tuh azan. Alarm main, alarm kita santai-santai, alarm apapun itu. Azan berbunyi, gerak. Nah, karena semakin kita biarkan, setan semakin bergelantungan di badan kita untuk menarik. Udah tonton saja, udah main game saja, selesaikan. Nanti kau kalah kalau kau tinggalkan gamenya, seperti itu. Itu bisikan-bisikan luar biasa itu, yang kita kadang tidak mampu untuk mengelakkan bisikan itu. Oke, sayang, hari ini materi kita adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sesuai dengan buku antum yang buku ini ya. Nah, itu tema 1 itu di halaman 34 ya. Itu adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu KD 3.1 dan 4.1 di sini. Ya. KD 3.1 dan 4.1. WB langsung saja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Sebentar ya sayang. Share screen kan. Ibu besarkan. Nah, itu dia. Oke, materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Tuh. Nih. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Kalau antum lihat gambar di sampingnya, ini adalah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Mulanya dia biji, kemudian muncul seperti ini, akhirnya dia memiliki daun. Nanti bisa dilihat dari sini. Ada perintah dalam apa ibu nih? Laptop ibu. Please move the window anyway from the share application. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 ya, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, vegetatif itu dibagi 2 pada tumbuhan alami dan buatan. Seperti itu. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara melalui perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ini kan untuk hewan dan tumbuhan itu sama sebenarnya, bahwa tumbuhan itu punya sel kelamin jantan dan punya sel kelamin betina. Hanya saja namanya lain. Nanti kita lihat. Itu foto monyetnya. Lagi nikah. Ya, asli. Ya, biar sah. Nih. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau melalui perkawinan. Nah, nanti akan tahu apa itu perkawinan dalam pertumbuhan. Sekarang ibu tanya nih. Yang ibu kasih tanda panah ini apa namanya? Batang. Batang?
Emilia. Tangkai bunga. No, batang. Batang tuh yang besar. Tempat nempelnya tangkai bunga. Oke, berikutnya guys. Ini apa yang ibu tunjuk ya? Daun Daun? bunga. Bukan. Apa sih? Oh Kelopak. Kelopak bunga. Iya. Kita masih nengok ininya, bagian-bagiannya. Nah, ini apa nih? Raisa. Ini apa sih? Nah, itu Nah, lihat baik-baik posisinya ya. Ini beda loh. Ini nanti beda lagi. Ini beda, ini beda. Apa itu? Pulang. Alkalipi. Hah? Apa coba? Pulang. No. Pulang. Ibu yang Apa di coba? luarnya atau yang kayak di dalamnya? Ini pokoknya ini. Nggak di luar, nggak di dalam. Apa coba? Bakal biji. No, Tunas. bakal buah. Bakal kan udah ibu bilang tadi, posisinya antara ini dengan ini tuh udah beda namanya. Nah, ada bakal buah, ada bakal biji, nanti ada dasar bunga, kan gitu. Nah, coba nih. Ah, tuh. Kan udah ibu bilang tadi, tunjukannya ini beda-beda. Ini kan tuh udah ke dalam nih, ke tengah yang putih ini. Nah, ini di luarnya. Nah, apa ini? Dasar bunga. Dasar bunga. Dasar Dasar bunga. Good. Nah, beda lagi. Iya, kan beda lagi tuh warnanya. Apa itu? Bakal biji. Bakal Bakal biji. Oke, good. Apa lagi? Kemudian. Mahkota. Mahkota. Oke, good. Nah, apa ini? itu Benang sari. Benang sari? benang Daun. Benang sari? Apakah ini, Karin? Zawina, Queen, apakah ini? Lihat posisinya. Tangkai sari. Iya. Kemudian nih. Kepala sari. Good. Kepala sari. Kemudian nih. itu Kepala putih. Kepala putih. Iya. Good. Maaf. Mana lah ini? Belum selesai Bu Ebe lagi. Udah semua enggak, Bu? Udah. Nah, enggak, maksudnya Bu Ebe belum selesai jelaskan. Kan ini kan fungsinya masing-masing belum. harus kok Anton coret. Enggak sengaja. Sudah semuanya kan? Nah, yuk perhatikan. Sekarang siap-siap yang ibu panggil ya. Zahwina, fungsi dari tangkai bunga sayang. Fungsi dari tangkai bunga. Ajaran saya bukan mendukung, Mak. Apa ya? Fungsi tangkai bunga apa sayang? Zahwina. Revan, Bu. Bianca. Revan, Bu, Revan. Oke, Repan bantu. Fungsi tangkai bunga.
Untuk menghubungkan bunga dan batang. Untuk Menghubungkan bunga dan batang. good, very good. 100 untuk antum. Aditya, Bu, apa fungsi kelopak bunga? Aditya Fabiansa. Bu. Sebentar ya Bianca, ibu manggil Aditya. Kira-kira Aditya dengerin Bu Ebe apa enggak? Fungsi dari kelopak bunga, Aditya. Oke. Bianca silahkan sayang. Bunga kan, Bu? Iya sayangku, kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga adalah merupakan hiasan bunga dan berada di bagian paling luar. Kelopak bunga berfungsi melindungi kuncup bunga. Oke, good. Kelopak bunga ini fungsinya melindungi bunga saat masih dia kuncup. Ya, saat bunga ini masih kuncup, supaya dia tidak dimakan oleh binatang herbivora atau tidak dirusak oleh binatang lain, dilindungilah oleh kelopak bunga. Sehingga dia sebenarnya ini menyerupai daun. Nah, semuanya menyerupai daun. Ternyata di dalamnya ada bunga. Oke, Faras, fungsi dari dasar bunga. Faras Akila. Dasar bunga sayang. Coba lihat gambarnya. Bisa di situ kita ambil fungsinya. Tempat apa? Itu dia. Tempat penampang seluruh bunganya. Tuh dia. Tempat nempelnya seluruh bagian bunga di situ. Kan mantap tuh Faras tuh. Nggak ngeliat buku pun bisa. Queen, lihat Bu Ebe cantikku. Bakal biji apa fungsinya sayang? Oh, Bu. Bakal biji. Ini, Bu. Silakan. Apakah fungsi dari bakal biji? Asika siap-siap ya. Bakal buah. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Oke, good, very good. 100 untuk Queen. Oke, Asika, fungsi dari bakal buah sayang. Apa fungsinya? Asika, bakal buah. Asika kan suka makan buah tuh. Buah apa kira-kira yang suka dimakan? Durian, ada daging buahnya kan? Rambutan, ada daging buahnya. Kalau biji tadi udah disebutkan Queen gitu. Sekarang bakal buahnya. Terus apa namanya tuh kelengkeng, ada daging buahnya. Kan semuanya ada daging buah. Itu yang kita makan. Pepaya, kan nggak kita makan bijinya, tapi kita makan buahnya. Walaupun bijinya bisa diproses ya untuk bikin kopi. Iya. Nah, itu dia. Yuk. Oke, siapa yang bisa bantu? Gue bisa bantu. Nah, Bu. Bakal buah. Apa, Bu? Fungsi apa? No, bakal buah. Bu. Bu. Iya. Siapa nih yang manggil Bu Ebe nih sekarang nih? Radin. Asika, Bu. Oke, Asika silakan. Gue. Ya udah gue aja lah, Bu. Kan Asika dari tadi Bu Ebe tunggu nggak jawab. Makanya Bu Ebe lempar sama gue. Silakan gue. Oke. Untuk berkembang biak. Bakal buah itu adalah tempat terbentuknya buah. Itu dia. Kalau nanti menjadi tumbuhan baru itu yang disebutkan Queen tadi, tempat pertemuan sel kelamin jantan dan betina itu di bakal proses pelaburan antara telur.
Dan ini nanti akan menjadi bakal tumbuhan baru yang di sini. Oke, mahkota. Kalisa. Revan, siap-siap Revan. Bu Bianto. Kalisa ya. Mahkota Silakan. bunga berfungsi untuk mempercantikkan bunga atau menghiasi bunga. Oke, mahkota bunga ini kan warnanya berbagai macam ya. Ada kuning, ada pink, ada merah, ada ungu, ada abu-abu. Abu-abu ada nggak ya? Ada kayaknya bunga abu-abu. Terus ada biru dongker, ada apa ya? Yang jelas warnanya rata-rata mencolok gitu. Bahkan ada yang warna hitam, tapi yang disukai oleh binatang atau serangga itu yang warnanya mencolok. Nah, fungsinya selain sebagai penghias bunga, dia juga menarik perhatian serangga. Ya. Dia ditariknya perhatian serangga supaya datang ke situ. Untuk apa? Untuk bantu penyerbukan. Oke. Kepala sari. Revan. Fungsi kepala sari atau benang sari deh. Ibu, ini boleh screenshot, Bu? Boleh sayang, Bu Ebe nggak ngelarang, mau di screenshot mau apa terserah. Reproduksi. Reproduksi untuk bunga jantan. Reproduksi bunga jantan. Benang sari itu kan ada dua nih, ada tangkai sarinya, ada kepala sari. Kalau tangkai ini tempat tempat untuk menyalurkan nih. Nah, kepala sari ini tempatnya dibentuknya sel kelamin jantan. Sarijan, benang sari kelamin jantan pada bunga. Sarijan. Ya. Kalau udah dibikin sarijan di sini, ini akan ingat kita bahwa putik ini adalah sel kelamin betina. Sarijan, benang sari kelamin jantan. Putik sama dengan putri. Nah, seperti itu. Putik sama dengan putri. Sarijan, benang sari kelamin jantan. Putik sama dengan putri. Oke. Ini adalah bagian bunga lengkap. Lengkap ya. Nah, apakah ada bunga yang tidak lengkap? Ada. Mungkin dia tidak memiliki benang sari. Hanya memiliki putik saja. Bunga kertas punya benang sari, Bu? Nah, nanti antum bisa teliti di situ. Bunga kertas itu yang ini ya, yang berbagai macam warnanya itu ya. Iya. Nah, tuh, itu nanti antum bisa teliti. Diambilin aja satu-satu. Kalau untuk belajar kan nggak apa-apa, nggak mubazir itu mah nggak apa-apa. Ambil satu, kemudian lihat ada kelopaknya nggak, ada benang sarinya nggak. Benang sari itu biasanya dia nanti akan berbentuk serbuk gitu ya. Nah, lihat di tengah-tengah itu biasanya dia kayak benang gitu, agak tebal dikit. Nah, itu putih itu kalau memang ada itu gitu. Bisa antum nanti teliti. Oke. Berikutnya. Nah, karena kita berbicara tentang perkembangbiakan generatif, inilah prosesnya. Yang pertama adalah proses penyerbukan. Kalau sudah disebut generatif, udah otomatis wajib hukumnya melalui proses penyerbukan. Dibocokkan apa dulu? Oke. Apa itu penyerbukan?
proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini kalau antum melihat dengan jelas, insya Allah penglihatan antum lebih jelas dari Bu Ebe. Ini lihat ada titik-titik kecil ini adalah serbuk. Ini sel kelamin jantan. Kemudian nempel ke sini, kemana? Ke kepala putik, ya. Nah, setelah nempel ke kepala putik, masuk ini, ya ini yang putih nih. Ini yang putih-putih agak pink nih. Ini. Kursor Bu Erna lihat, masuk ke bakal biji. Disinilah. Makanya bakal biji tadi adalah tempat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oh, berarti sel Disinilah. kelamin betina itu di dalam Iya, itu. di dalam. Oh. Kalau putiknya ini kan sel kelamin betina sebenarnya, Iya. tetapi dia harus masuk ke dalam, bukan di sini saja. Kalau di sini saja mah nggak jadi gitu. Iya. Makanya tadi Queen kan menyebutkan fungsi dari bakal biji adalah salah satunya adalah tempat pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Nah, setelah bertemu dia melebur. Melebur tuh bercampur. Tidak bisa kita bedakan lagi mana benang sari, mana serbuk sarinya tadi, mana ininya sel telurnya. Dia udah bersatu. Saat bersatu ini kita sebut apa? Bukan penyerbukan lagi, tapi pembuahan. Bertemunya atau bersatunya sel telur dengan serbuk sari itu pembuahan. Berproses di sini. Nah, setelah itu jadilah biji dan buah berkembang. Ini sebenarnya ini bukan pohon apel, tetapi biar lebih jelas bentuknya, dibentuklah model pohon apel gitu kan. Ini ada bijinya, ini ada daging buahnya seperti itu. Bunga tadi itu jadi ini begitu. Bunga tadi jadi ini. Kalau anak ibu punya pohon buah di rumah, itu antum pasti akan ngelihat prosesnya. Bu Ebe paling hobi itu ngelihat prosesnya. Pertama berbunga dulu. Di rumah Bu Ebe itu jambu madu satu lagi kelengkeng. Jambu madu sama kelengkeng kalau buah di rumah Bu Ebe. Nah, nanti itu bunga dulu tuh. Berbunga dulu. Kalau kelengkeng itu nunggu dia buahnya agak besar dikit aja, itu baru dibungkus plastik, biar tidak, plastiknya kan dibolongin tuh biar tidak dimakan binatang yang tidak bertanggung jawab ya gitu kan. Memang binatangnya masih disisain, ada yang tidak dibungkus biar untuk dia gitu. Apalagi rumah Bu Ebe dekat dengan ini hutan lindung, jadi di situ monyet berkeliaran, suka dia mau makan buah. Nah, kalau jambu madu itu beda lagi. Saat bunganya mekar, kalau antum tahu bunga jambu kan, nanti itu kan apanya, serbuk sarinya kan jatuh semuanya tuh. Hanya kelopak gitu aja. Kalau udah mulai hilang yang bunganya tadi jatuh, itu harus dibungkus secepatnya. Kalau enggak dia akan didatangin lalat buah. Jadi nanti lubang ada ada ulatnya dalam. Biar antum ada pengalaman. Nih, kemudian biji yang ini, kursor Bu Erna perhatikan, ini menjadi kecambah katanya. Biji tumbuh menjadi kecambah. Inilah dia. Akar, daun, akarnya dulu, karena fungsi akar ini fungsinya untuk mencari zat hara, mencari makanan untuk biji ini. Dia bijinya harus makan, kalau nggak makan lapar dia sama dengan kita. Nah, fungsinya akar lah yang mencarinya tuh. Kemudian tumbuhlah ini, tunas. Nah, ini daun ini dalam bentuk daun. Ini disebut dengan tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan dewasa yang udah memiliki bunga kembali, di situ ada putiknya, ada benang sarinya seperti itu. Bu, Ana mau nanya Bu. Ya boleh, silakan sayang.
Berarti kan ini udah muncul lagi yang ini ya Bu. Yang ini Iya. udah muncul lagi. Nah, Berarti itu bakal menjadi bunga ini buah lagi, jadi- buah buah lagi. iya, seperti Oh. itu. Seperti itu seterusnya. Nah, kalau antum punya pohon buah, ibu bisa mencontohkan di rumah, ibu tuh bisa mencontohkan jambu madu dengan kelengkeng karena di rumah ibu ada itu. Begitu. Ada 2 pohon besar kelengkeng depan belakang, terus ada beberapa jambu yang ditanam di pot, tabula pot namanya kan, buah dalam pot begitu. Nah itu kalau udah mulai berbunga kelengkeng itu nak, dia tidak berhenti berbuah. Kalau udah masa berbuah ya gitu, 3 tahun dia berbuah gitu, atau 4 tahun dia mulai berbunga dan berbuah. Nah nanti bunga, jadi dia buah kan, udah kita panenin itu dengan cara dipatahkan, apanya tangkainya, dipatah-patahkan. Nanti jarak berapa minggu berbunga lagi dia, seperti itulah kalau kelengkeng. Sama dengan jambu tuh berbunga lagi, buah. itu berbuah lagi. Iya, seperti itu terus sayang. Nah, kalau cara perkembangbiakannya kan kalau mau cepat nanti kita ada lagi caranya. Kalau ini kan kita lihat dari proses biji. Nah, ini. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan katanya. Ini prosesnya nih yang Ibu lihat. Nah, itu perhatikan. Setelah pembuahan maka akan terbentuk biji. Setelah biji akan terbentuk apa? Jika biji ditanam maka biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nih. Itu dia. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, makanya Bu Ebe singkat tadi, sarijan, benang sari kelamin jantan. Biar ingat, kalau udah ingat benang sari kelamin jantan, karena nanti dalam soal ujian ya, PTSK apakah gitu kan, nantinya kan pasti akan ada pertanyaan itu. Bagian bunga yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan adalah, umpamanya seperti itu ya, seperti itu. Nah kalau kita udah ingat bahwa sarijan, benang sari kelamin jantan, itu insya Allah putih akan ingat bahwa putih itu sel kelamin betina. Ini dia. Nah, biar jelas. Nah, di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, ini dia. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Adapun alat kelamin betina pada bunga adalah putri atau putri. Nah, gitu. Biar kita ingat putri yang perempuan. Nih, penyerbukan. Bertemunya serbuk sari dan kepala putih. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putih menuju bakal buah. Ya. Nah, di dalam bakal buah ada bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian Bakal buah tadi itu yang bulat itu kan Bu? iya, tempat terbentuknya buah. Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan. Nih, setelah terjadi pembuahan akan tumbuh buah dan biji. Nah, kan kita sering tuh nyebutnya kopi itu kita mengiranya itu biji kopi saja. Antum pernah merasakan buah kopinya? Pernah kayaknya Bu. Nah, kalau pernah antum tahu itu rasanya manis kan? Iya Bu. Dia tidak terlalu tebal buahnya itu. Hanya saja dia ada dan dia nempel di sekitar biji. Kayak ya kayak lendir-lendir gitu tapi manis. Jadi kalau makan buah
dari kopi itu biasa diemut-emut, nanti bijinya baru kita keluarkan begitu. Wow. Biji yang dihasilkan nanti merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Oke sayang, kita sampai di sini dulu. Minggu depan atau pekan depan, insya Allah kita akan sambung lagi. Ini belum selesai, masih banyak slide-nya. Kita akan sambung lagi pekan depan karena memang perkembangbiakan tumbuhan ini cukup panjang ya, cukup banyak sekali. Nah, untuk tugas anak ibu, coba lihat dulu di bukunya sayang. Bukunya halaman 4. Jadi tugasnya nomor 1 dan 2 saja. Yang bagian aktivitas 3. Aktivitas 3, halaman 4 dan 5. Kalau nanti antum, Bu, sebentar saya ngerjakan ini, Bu, saya lanjut aktivitas 4. Oh, itu nilai plus untuk antum. Kalau aktivitas 4 itu kan gini, ambillah salah satu jenis bunga yang ada di sekitar rumahmu. Berarti bebas, bunga apapun. Kamboja, mawar, melati, bunga jambu, bunga kelengkeng, bunga apa lagi ya? Bunga yang banyak-banyak tuh. Sekarang kan banyaknya daun ya, bukan bunga. Tuh, yang di rumah-rumah tuh. Berbagai macam warna-warninya tapi daun doang, tidak ada bunganya ya. Kemudian gambarlah bagian-bagian bunga tersebut di atas kertas gambar lengkap dengan keterangan bagian-bagiannya. Sebutkan nama tanaman tersebut, amati pula penyerbukannya, buatlah laporan hasil pengamatan. Ini bagi Kumpulnya kapan, Bu? bagi yang mau. Yang nomor aktivitas 3 ngumpulnya sebelum pekan depan, sebelum belajar pekan depan. Berarti maksimal pengumpulan di hari Senin. Bu, nomor 1 dan 2, Bu. Iya sayang, cuma nomor 1 dan 2, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ibu, mana soalnya, Bu? I love you cintaku. Bu Ebe bilang tadi di buku antum. Buku tema 1 halaman 4 dan 5. Ya. Nanti kumpulnya di mana, Bu? Boleh antum foto, kirim ke LMS. Boleh antum foto, kirim ke WA. Mana yang mudah ya. Tapi jangan lupa sebutkan nama panjang dan nomor. WA Ibu yang mana, Bu? Nanti Ibu kirim. Ibu kan ada di grup sayang sama Bu Isniati. Ya. Yang mana, Bu? Nanti ada di Yang mana, Bu? Bayaza ya Ibu bikin ya. Oke. Nah, nanti Ibu kirim ke grup Bu Isnati biar ngasih tahu. Antum tanya Bu Isnati, insya Allah tahu nomor Ibu ya. Oke sayang. Ini Ibu stop dulu. Oke. Ini berakhir dengan jumlah antum 19 orang. Yang lain nggak tahu Bu Ebi apa yang terjadi. Alhamdulillah 2 jam pelajaran kita selesai belajar, walaupun memang belum seluruhnya selesai pembelajarannya, sebab memang perkembangbiakan tumbuhan ini cukup panjang dan banyak ya. Semoga Bu Ebe doakan keluarga besar antum, ayah, mama, papi, mami, bunda ya, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita harus bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk menghirup oksigen bebas. Ibu, Kemudian profil Ibu yang nggak ada profil ya, Bu? ada Yang di mana? WA kan? Ada profilnya, tengah-tengahnya live, ada anak ibu 2 kecil-kecil, fotonya waktu dia kecil, sekarang udah Bu, kuliah. aktivitas 4 dibikin juga, Bu. Yang ibu bilang tadi kan, aduh, perhatikan lagi dong sayang. Yang ibu wajibkan aktivitas 3, wajib ini hukumnya. Gak ngumpul gak ada nilai bagi ibu. Dan ibu tidak bisa nambah nilai, ngurang nilai. Seberapa antum ngumpulkan, itulah nilai antum.
Yang aktivitas 4 ini nilai tambahan antum bagi yang mau. Yang enggak apa-apa. Ibu masuk di WA mama nggak Bu? Ya mungkin. Nanti biar Soalnya nih anak-anak gak ada. ya, nanti biar dimasukkan Bu Sunyati lah ke anak-anak ya sayang. Biar tahu Ya, antum Bu. WA Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Bu, Sampai PR-nya tadi ketemu apa, Bu? lagi pekan depan. Oh, Cikot Ganteng, halaman 45 sayang, aktivitas 3. ya? Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan. Semoga kita panjang umur dan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu kembalikan dulu hostnya ke siapa tadi ya? Radin. Radin Bu. Abis ini Ustaz Firdaus. Radin apa ya nama Radin? Apa? Nggak tahu. Radin Bu. Itu nggak ada Bu. Oh ada, di atas ternyata ya. Make host. Oke, Radin udah jadi host. Terima kasih banyak Bu Ibi Izin Lab. Semoga kita selalu Dadah, Bu. sehat. I love you. Dadah. Ada.